Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada video kali ini kami ingin menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Namun, sebelum videonya dimulai, kita kenalan dulu ya. Jadi, kami dari kelompok 6 Hidrologi, Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini ada saya sendiri, Aulia Nur Hanifah, dan ada rekan-rekan saya, Sinta Esther Deborah, Bagas Arya Prayoga, Elma Amalia Agustin, dan juga ada Selomita Siva Amelia. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama ya. Jadi kira-kira kalian tahu nggak sih siklus hidrologi itu apa? Jadi, siklus hidrologi merupakan suatu pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Nah, selanjutnya ada proses sirkulasi hidrologi. Pada mulanya, panas matahari yang sampai ke laut menyebabkan air laut mengalami penguapan. Proses ini disebut juga dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air laut yang cukup tinggi, sehingga molekul air yang ada di permukaan air laut memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selanjutnya, uap air yang terbawa pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami perubahan wujud yang disebut dengan proses kondensasi. Uap air berubah wujud menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Ketika temperatur udara pada ketinggian tertentu relatif lebih rendah atau lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air. Lalu, titik-titik air tersebut berkumpul hingga membentuk menjadi sebuah awan. Kemudian, setelah proses kondensasi, terjadi proses perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi atau yang biasa disebut dengan hujan. Nah, proses ini itu disebut dengan presipitasi. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Namun, ketika proses ini terjadi di daratan yang tinggi, dengan tekanan udara yang rendah, maka akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan es. Air yang berasal dari tahap presipitasi yang sebagian diserap oleh tanah dan mengalami proses pergerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang teratas, proses itu dinamakan dengan infiltrasi. Nah, infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air tanah alami. Jenis tahapan siklus hidrologi yang pertama ialah siklus pendek. Proses siklus pendek ini diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau menguapnya air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut, yang biasanya kita kenal dengan hujan. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Selanjutnya ada siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan proses ini disebut transpirasi. Uap air ini kemudian menguap ke atmosfer dan pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan. Lalu, awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut akan mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya,
Air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, danau, selokan, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff. Kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Nah, sebelumnya itu dijelaskan siklus sedang. Sekarang, mari kita jelaskan siklus panjang. Proses siklus panjang diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Selain itu, pada siklus panjang juga terdapat penguapan yang berasal dari tumbuhan karena panas matahari atau yang disebut dengan transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan, atau disebut kondensasi. Lalu, awan tertiup oleh angin menuju dataran tinggi, atau disebut adveksi. Ketika awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu di dalamnya semakin rendah, maka awan tersebut akan mengalami proses presipitasi. Namun, pada siklus ini, presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini terjadi karena daerah pegunungan atau dataran tinggi memiliki tekanan udara yang rendah. Salju pada daerah pegunungan atau dataran tinggi sebagian besar akan menguap ke atmosfer tanpa melalui proses pencair terlebih dahulu, atau disebut proses sublimasi. Lalu, sebagian salju lainnya akan mengalir di permukaan bumi, atau disebut sebagai proses runoff. Dan salju mencair lainnya ada yang meresap ke dalam tanah, atau disebut infiltrasi. Untuk tahapan pada siklus panjang, dimulai dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, sublimasi, infiltrasi, dan runoff. Nah, itu dia pembahasan dari siklus hidrologi tadi. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa siklus hidrologi itu penting? Jadi, siklus hidrologi itu penting karena ia itu menggerakkan semua unsur hara kemana-mana dan menyediakan air bagi tanaman, binatang, dan juga kita sebagai manusia. Segitu dulu ya pembahasan kami mengenai siklus hidrologi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.